I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mehinus Lumorang. Saya Rika. Hari ini saya mau melakukan wawancara. Boleh tidak Ibu saya meminta waktu Ibu sekitar 30 menit? Boleh. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya mau mewawancarai terkait bidang profesi. Boleh tidak saya mau tahu Ibu profesi apa? Oh, saya? Ya. Saya bidan. Boleh tidak saya bertanya terkait profesi Ibu? Oh, boleh, dengan senang hati. Ibu, saya mau bertanya itu di profesi bidan, objek praktik spesifik Ibu seperti apa? Oh, maksudnya yang spesifiknya dalam profesi Iya. kebidanan ya? Ya. Jadi kami itu ada mulai nih dari perencanaan pranikah. Terus perencanaan pranikah ini meliputi tentang apalagi kayak sekarang ini ya, zaman-zamannya udah banyak jenis-jenis penyakit. Jadi ada biasanya tuh ke pemeriksaan dia apakah dia ada terkena hepatitis atau penyakit sifilis, pokoknya penyakit yang menular seksual. Terus perencanaan kehamilan, setelah dia hamil, baru dia selama pemantauan dia selama kehamilan, baru melahirkan, persalinan, perawatan pos persalinan atau yang disebut dengan nifas, baru ke KB dan pelayanan bayi baru lahir. Gitu ya. Boleh Bu, saya bertanya lagi untuk di bidang profesi bidan, kode etiknya apa sih Bu? Ada? Oh, ada kode etiknya. Jadi kode etiknya itu ada dalam kita terhadap masyarakat, terus terhadap pemerintah, terhadap profesi ataupun di luar profesi kita, terutama kode etiknya ke negara. Seperti itu. Kalau saya mau bertanya lagi tentang untuk ke bidan ini, prosesnya atau jenjang pendidikannya seperti apa sih Bu untuk ke profesi bidan? Untuk proses jenjang pendidikannya. Jadi yang penting kita tuh masuk dari sana tuh, kalau dulu sih ada yang dari SMP langsung masuk ke D1. Tapi kalau yang untuk sekarang jadi bebas, misalnya dia mau dari SMA atau dari SMK bisa, yang penting dia lanjut ke D3 kebidanan. Nah, habis dari D3 kebidanan dia lanjut ke S1 kebidanan. Kalau mau lanjut lagi, ada sekarang profesi kebidanan, baru sama kayak profesi lain bisa melanjutkan ke S2 ataupun S3. Kalau untuk sasaran layannya itu di bidang profesi bidan itu seperti apa sih Bu? Sasarannya sama aja sih kayak yang pertanyaan yang pertama tadi, objek prakteknya itu ya memang perencanaan kehamilan, ya memang hampir sama seperti itu. Jadi nggak beda jauh sasarannya gitu. Tapi memang kebidanan itu lebih difokuskan dengan kesehatan ibu dan anak. Ya, seperti itu. Kalau untuk di bidang profesi bidan, kolaborasinya dengan pihak lain ada tidak Bu? Oh, pasti dong. Jadi kan tidak sama dengan hampir sama dengan profesi-profesi lain, pasti kita akan saling keterkaitan. Jadi kami pun ada hubungannya ya, yang pasti sama kami ya, maksudnya seprofesi sama-sama bidan. Terus dengan tenaga kesehatan lainnya, misalnya dokter, perawat, baik pun itu perawat gigi, pokoknya semua profesi itu dan hampir semuanya ada keterkaitannya atau hubungannya. Kalau menurut Ibu, contoh kasus yang berkesan seperti apa sih menurut Ibu? Contoh kasus yang berkesan ya, Ya. banyak sih sebenarnya berkesannya. Berkesan ini apalagi lebih ke terharunya, apalagi
saat melihat seorang perjuangan ibu saat melahirkan bayinya, apalagi kalau dia lahir normal ya, itu kayaknya sangat-sangat gimana ya, kayak nyentuh perasaan gitu. Itu sih untuk kesan ininya ya, kesannya. Kalau isu-isu dalam profesional ada tuh Bu di bidang Pasti isu-isunya. Bidan itu kan salah satu tenaga kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat ya. Jadi saking dekatnya hal tersensitif pun jadi kayak kebanyakan ngasih tahu ke bidan juga. Ya salah satu isunya yang kurang enak mungkin kayak praktik aborsi kali ya. Seperti itu isu-isunya, salah satu contohnya. Kalau menurut Ibu kendala apa yang dihadapi Ibu selama di bidang profesi bidan? Sampai saat ini saya sih nggak mengalami kendala ya, maksudnya yang cukup serius ya. Karena mungkin karena saat ini mungkin kerjanya di kota, jadi kendala seperti bidan-bidan yang di luar sana, misalnya yang di pedalaman, mereka yang aksesnya untuk merujuk pasien susah, obat-obatan juga susah. Mungkin kalau di bidan di pedalaman sana seperti itu. Tapi kalau saya sih sampai saat ini kendalanya sih puji Tuhan nggak ada. Ada ya. Kalau untuk profesi bidan, organisasinya ada nggak Bu? Ada dong. Kami itu ada organisasinya, namanya IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Sama halnya dengan kayak dokter, mereka kan ada ikatannya IBI, Ikatan Dokter Indonesia, ataupun perawat PPI, Perhimpunan Perawat Indonesia. Dan kami juga ada yang tadi, IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Mungkin minta waktunya sebentar ya. Bisa perkenalkan diri dan pekerjaan kakak saat ini? Nama saya Yeni Anggraini, lulusan dari perawat. Saat ini saya bekerja di rumah sakit ya, yang di Rumah Sakit Citerep, Rumah Sakit Anissa. Apa yang memotivasikan kakak sehingga memilih pekerjaan ini? Sebenarnya jadi perawat itu bukan pilihan ya, tapi atas dasar kemauan tersendiri ya. Di saat kita punya niat pengen nolong seseorang, awalnya emang nggak kepikiran, tapi lama-kelamaan di saatnya kita ada niat yang ingin membantu lebih jauh, pasti di situ ada kemauannya dari hati yang paling dalam. Apa tantangan terbesar dalam menjalani profesi kakak saat ini? Tantangan terbesar saat ini nggak ada sih ya, cuma dijalanin aja. Bagaimana cara kakak menghadapi semua pelangganan? Menghadapi pasien kali ya, lebih tepatnya. Menghadapi pasien paling kita harus mengenal lebih ke sikapnya dulu, kita pahami dulu sikapnya, dan diperluas rasa sabarnya lagi sih, karena menghadapi pasien kan bentuk perilakunya beda-beda, dan itu emang harus sabar yang benar-benar. Apakah profesi ini memiliki kode etik? Kode etik itu seperti nilai atau prinsip moral, terus perilaku yang harus kakak patuhi dalam menjalankan profesi ini. Di perawat emang ada kode etiknya, dan emang ada kode moralnya yang harus ditaati sih. Apa latar belakang pendidikan yang dibutuhkan untuk menekuni proses profesi ini? Untuk pendidikan, untuk saat ini masih bisa untuk D3 keperawatan, dan bisa dilanjutkan untuk S1, dan profesi selanjutnya untuk S2. Apa pesan atau kesan kakak untuk mereka yang ingin menjadi seperti kakak? Pesannya lebih ke rajinin belajar, anatominya dipelajarin lebih dalam, karena
anak sekarang anatominya rada kurang ya, lebih ke main gadgetnya yang lebih sering itu sih. Terima kasih. Mau bertanya-tanya sedikit tentang profesi Ibu saat ini. Nah, sebelum memulai pertanyaan pertama, boleh Ibu perkenalkan diri juga. Oh, ya. Nama saya Ibu Sofia Makutina. Ya. Saya bekerja di pendidikan Sekolah Santa Tresia, dan saya di Sekolah Santa Tresia bagian keuangan yayasan. Ya, terima kasih. Saya masuk di pertanyaan pertama. Apa tantangan terbesar Ibu dalam menjalankan profesi? Ya, tantangan terbesar khususnya di keuangan memang sulit ya. Ya. Sulit dalam arti untuk mengurus semua administrasi kegiatan semua itu semua di yayasan. Jadi uang-uang sekolah untuk kegiatan semua yang berhubungan dengan keuangan semua di yayasan, dan untuk khususnya di bagian keuangan untuk mengurus semua kegiatan khususnya untuk perjalanan semuanya ya, maksudnya dalam administrasi anak sekolah, terus untuk kesejahteraan Bapak Ibu guru, juga untuk prasarana di sekolah itu. Itu aja. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang memotivasi Ibu untuk memilih profesi ini? Oh ya, sebenarnya tidak ada motivasi, kebetulan waktu itu ada kesempatan bekerja dulu saya kerja di Jakarta. Jadi waktu itu ada kesempatan ada di sekolah membuka untuk bagian keuangan, dan saya lamar kerja di situ. Jadi saya diterima dan senang sih, karena karena dekat dengan rumah ya, tempat tinggal. Karena kalau di Jakarta dulu kita harus naik kendaraan, jadi kalau di sini tinggal jalan kaki karena dekat gitu deh. Apa profesi ini ada kode etiknya tuh kayak kayak ini tante, kayak nilai-nilai moral atau perilaku tante dalam menjalankan profesi. Iya, ada pastinya, yaitu kejujuran ya. Kejujuran itu pasti, karena kita di bagian keuangan. Terus ketelitian dalam menerima uang, membuat laporan, itu dua kode etik ya, kejujuran dan ketelitian dalam menjalani tugas saya sebagai bagian keuangan. Apa pesan atau kesan dari Ibu untuk generasi yang ingin menjadi seperti itu? Gitu ya. Pesannya apa ya? Jalanin aja semua tugas dengan senang hati. Apapun yang diperintahkan oleh atasan kita jalankan dengan senang hati. Dengan bekerja tidak hanya mencari uang ya, tapi punya pengalaman, punya kesempatan, itu yang buat arti buat kita. Apalagi saya sebagai ibu rumah tangga, jadi saya bekerja untuk keluarga saya ya, jadi harus dengan senang hati, walaupun apapun kesulitannya kita jalani, semuanya akan lancar ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Gitu.